Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu warga Pati sekalian yang kami cintai, perkenalkan saya Revi, dokter internship Puskesmas Pati 1. Kali ini Puskesmas Pati 1 kembali menyapa Bapak Ibu warga Pati sekalian, tetapi dalam suasana yang berbeda. Kenapa? Kalau biasanya kita bertatap muka secara langsung, kali ini kita bertatap muka melalui layar alat komunikasi di tempat masing-masing. Kenapa ya? Karena dalam rangka mencegah penularan dan memutus rantai penularan COVID-19. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya apa COVID-19 itu? COVID-19 itu merupakan singkatan dari Coronavirus Disease 2019. Coronavirus ini sendiri merupakan keluarga besar virus yang dapat menyerang manusia dan hewan. Kalau pada manusia sendiri, biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit serius, misalnya seperti MERS dan SARS. COVID-19 sendiri itu merupakan coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia di Wuhan, Provinsi Hubei, China pada tahun 2019. Maka dari itu, coronavirus jenis baru ini diberi nama Coronavirus Disease 2019 yang disingkat jadi COVID-19 atau COVID-19. Lalu, bagaimana kabar terkini situasi penyebaran COVID-19 ini? Sampai saat ini, Mei 2019, jumlah penderita COVID-19 terus bertambah. Namun, kabar baiknya alhamdulillah jumlah penderita sembuh meningkat jauh lebih banyak sehingga jumlahnya lebih banyak dibanding dengan jumlah penderita yang meninggal. Nah, bila Bapak Ibu sekalian ingin tahu data dan peta sebarannya secara detail, bisa mengakses situs www.covid19.go.id. Dan untuk wilayah Jawa Tengah sendiri bisa juga diakses di situs corona.jatengprof.go.id. Lalu sedangkan untuk wilayah Pati sendiri bisa diakses di www.covid19.patikap.go.id. Lalu gejalanya sendiri itu bagaimana? Oke, mari kita lihat video berikut ini untuk mengetahui gejalanya. Berikut ini adalah gejala-gejala seseorang yang terkena infeksi virus corona dari hari ke hari. Hari pertama sampai hari kedua, gejala awalnya mirip dengan pilek biasa, dengan sakit tenggorokan ringan dan tidak demam atau merasa lelah. Pasien tetap bisa mengkonsumsi makanan dan minuman seperti biasa. Hari ketiga, tenggorokan pasien mulai terasa agak sakit. Suhu tubuh biasanya sekitar 36,5 derajat Celcius. Gejala lain seperti mual ringan, muntah, atau diare ringan juga dapat terjadi. Pada hari keempat, nyeri tenggorokan menjadi lebih serius. Gejala lain seperti merasa lemah dan nyeri sendi mulai dirasakan. Penderita menunjukkan pembacaan suhu 36,5 derajat hingga 37 derajat Celcius. Pada hari kelima sampai keenam, demam ringan mulai muncul. Biasanya suhu pasien di atas 37,2 derajat Celcius. Gejala kedua yang paling umum, batuk kering, dyspnea atau kesulitan bernapas dapat terjadi sesekali. Sebagian besar pasien dalam tahap ini mudah merasa lelah. Gejala lainnya tetap hampir sama. Keempat gejala ini adalah di antara 5 indikasi utama COVID-19 menurut laporan akhir dari wabah awal yang dilakukan oleh misi gabungan Cina dan WHO. Pada hari ketujuh, penderita yang belum mulai pulih, batuknya lebih berat dan mulai kesulitan bernafas atau sesak. Demam bisa lebih tinggi hingga 38 derajat Celcius. Banyak pasien dirawat di rumah sakit pada tahap ini. Di hari ke-8 sampai hari ke-9, gejalanya cenderung memburuk untuk pasien yang memiliki riwayat penyakit sebelumnya, seperti kencing manis, jantung, AIDS, kanker, dan lain-lain. Nafasnya menjadi pendek-pendek dan sesak menjadi lebih parah. Suhunya bisa hingga di atas 38 derajat Celcius. Di hari ke-10 sampai hari ke-11 biasanya akan dilakukan pemeriksaan seperti ronsen dada,
untuk menangkap keparahan gangguan pernafasan pada penderita. Kondisi ini juga membutuhkan perawatan segera di ICU karena sesak yang lebih parah dan berat. Hari ke-12 hingga hari ke-14, bagi orang yang berhasil melewati fase kritis, demam cenderung membaik dan kesulitan bernafas mungkin mulai berhenti pada hari ke-13. Tapi pada beberapa pasien mungkin masih terkena batuk ringan bahkan setelah keluar dari rumah sakit. Di hari ke-15 hingga hari ke-16 ini adalah kondisi yang berlawanan untuk sisa pasien yang mengalami kondisi buruk. Kelompok yang rapuh ini harus bersiap untuk kemungkinan cedera jantung akut atau cedera ginjal. Di hari ke-17 hingga hari ke-19, penderita yang rentan dapat mengalami infeksi sekunder yang disebabkan oleh patogen baru di saluran pernafasan bagian bawah. Kondisi parah kemudian dapat menyebabkan pembekuan darah dan iskemia. Hari ke-20 hingga hari ke-22, penderita yang masih hidup pulih sepenuhnya dari penyakit dan dikeluarkan dari rumah sakit.